Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nurholis Syurenza dari kelas BIP Kampus Palembang dengan NIM 0302128128192408. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas preparasi batu bara yang diberikan oleh Pak Alek. Nah, di dalam tugas ini disediakan soal suatu perusahaan pertambangan memiliki rencana pembangunan coal washing plant dengan kapasitas 750 ton per jam. Kebutuhan air untuk pencucian batu bara tersebut adalah 45,2 meter kubik per jam. Dan hasil penelitian menunjukkan solidnya itu sebanyak 7,5% dan sisanya adalah air. Nah, data-data lain yang diketahui yaitu ukuran partikel atau D sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 6 meter. Berat solid atau ruf P itu sama dengan 2,5 gram per sentimeter kubik. Viskositas air sama dengan 1,31 kali 10 pangkat min 6. Nah, untuk yang ingin dicari merupakan ini berat padatan sampai ke waktu pengerukan rentang antara lebih dari 30 hari. Baik, ini sudah saya pindahkan ke Excel dan sudah saya kalkulasikan. Hmm, Akan saya jelaskan. Nah, sebelumnya saya masukkan terlebih dahulu variabel-variabel apa saja yang kita butuhkan. Pertama, tadi ada ukuran partikel, berat jenis solid. Di sini saya konversikan menjadi kilogram per meter kubik karena output yang kita inginkan itu dalam kilogram dalam meter kubik ataupun kilogram. Kemudian sama seperti berat jenis air yang kita ketahui itu 1 gram per sentimeter kubik, dikonversikan menjadi 1000 kilogram per meter kubik. Kemudian untuk viskositas air tadi 1,31 dikali 10 pangkat min 6. Dan untuk kapasitas washing coal-nya itu sendiri yaitu 750 ton per jam. Dan kebutuhan air itu 452 meter kubik per jam. Atau ini bisa kita sebut debit dari material itu sendiri. Kemudian kandungan solid yang ada yaitu 7,5%, sisanya yaitu merupakan kandungan air. Di sini kita bakal menggunakan hukum Stokes karena kandungan solid yang ada itu kurang dari 40%. Langsung saja kita menjawab soal dari nomor 1, yaitu berapa beratan padat dari washing plant ini. Nah, ini cukup simpel, tinggal kita kalikan saja, yaitu kebutuhan air atau debit dari material itu dikalikan dengan berat jenis solid dan juga dikalikan dengan kandungan solid yang ada di material tersebut, sehingga didapatkanlah dari 100% itu 7,5% itu kandungan solid, sehingga didapatkan hasilnya itu 84.750 kg per jam. Sama seperti halnya dengan berat air per meter kubik. Ini tinggal kita kalikan saja debit material dikalikan dengan densitas air atau berat jenis air 1000 kg per meter kubik dikalikan dengan kandungan air dalam material tersebut yaitu 92,5 sehingga didapatkan hasilnya 418.100 rupiah 100 kg per jam. Nah, di sini sudah jelas kenapa saya menggunakan berat jenis kilogram per meter kubik karena kita ingin satuan hasil dari nomor 2 ini dalam kilogram per jam. Kita bisa ambil jamnya dari debit material ini, kemudian kita ambil kilogramnya dari ini. Jadi sehingga didapatkanlah kilogram per jam. Kemudian untuk nomor 3 yaitu volume padatan yang masuk per detik. Nah, ini mudah, tinggal kita kalikan saja. Berat padatan, dibagikan saja, berat padatan dibagi dengan berat jenis solid atau ruf P tadi. Nah, di sini saya kalikan 3.600 karena dimintanya untuk volume padatan per detik ini dalam satuan meter kubik per detik, sehingga kita kalikan 3.600 sebagai faktor pengkonversi jam ke detik, sehingga didapatkanlah 0,0094 meter kubik per detik. Sama halnya seperti yang air, bedanya kalau yang air kita pakai berat air per meter kubik dibagi dengan berat jenis air. Sehingga 418.000 dibagi dengan 1.000, kita bagikan lagi dengan faktor konversi dari jam ke detik, sehingga didapatkan 0,116 sekian meter kubik per detik.
Untuk volume totalnya, ini tinggal kita jumlahkan saja nomor 3 dan 4, volume padatan dan volume air, sehingga didapatkan 0,1255556 meter kubik per detik. Kemudian untuk kecepatan pengendapannya itu menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini untuk rumus kecepatan pengendapan yaitu VT sama dengan gravitasi dikali ukuran partikel pangkat 2 dikali dengan ruh padatan dikurang dengan ruh air dibagi 18 dikali viskositas dari air itu sendiri. Yang dimana variabel-variabel tersebut sudah tersedia semua dari yang kita cari tadi. Dari soal juga sudah tersedia. Maka didapatkanlah 9,8 atau gravitasi tadi dikali dengan ukuran partikel pangkat 2, jangan lupa pangkat 2, dikali lagi dengan 2.500 itu dikurang 1.000. Sehingga, dan juga jangan lupa dibagi dengan 18 dikali viskositas dari air. Sehingga didapatkanlah hasilnya sebanyak 0,00561069 meter per detik. Nah, untuk mencari luas kolam pengendapan, itu simpel, kita tinggal membagikan nomor 5 dengan dibagi 6, yaitu volume total per detik dibagi dengan kecepatan pengendapan. Jadi untuk luas kolam pengendapan ini minimalnya itu yaitu 22,37 meter kubik. Nah, lanjut ke soal nomor 8 ini di samping ya. Nah, jadi untuk luas kolam pengendapan itu berarti luasnya kita dalam bentuk segi 4. Nah, di sini saya mengambil lebarnya itu 4 sehingga panjang kompartemennya itu bisa menghasilkan 6. Jadi 6 dikali 4 itu 24 untuk luasnya itu sendiri. Jadi bisa mencakupi luas kolam pengendapan ini sendiri. Dan juga ini saya memakai angka 8 untuk kedalamannya. Ini semua asumsi ya. Jadi ini saya mengambil angka 8 yang nanti ada kaitannya dengan presentasi pengendapan dan juga waktu pengendapan rentang 30 hari. Nanti kita bakal coba dengan kedalaman dan lebar yang berbeda. Nah, jadi untuk desainnya itu sini saya mengambil kedalaman 8, lebar juga 4 meter, sehingga panjang kompartemennya itu luas kolam dibagi 4, yaitu minimal 22 ya, jadi dapatnya 24 untuk luasnya itu sendiri. Dan juga saya mengambil jumlah kompartemen sebanyak 5 buah. Selanjutnya untuk volume kolam pengendapan yaitu tinggal kita kalikan saja seluruh geometri dari kolam pengendapan ini, yaitu panjang kompartemen dikali lebar itu untuk luasnya, dan juga volumenya itu dikali 0,8. Nah, di sini 0,8 ini saya kurangkan 5 karena untuk beda tinggi antar tiap dari kompartemen. Jadi saya kurangkan 0,5. Dan juga jangan lupa dikali dengan jumlah kompartemen dikali 5, sehingga didapatkanlah volume kolam pengendapan kita itu sebesar 900 meter kubik. Kemudian nomor 10 itu yang ditanya waktu partikel mengendap. Untuk waktu partikel pengendapan itu sendiri, rumusnya itu kecepatan pengendapan dibagi dengan kedalaman, sehingga didapatkan hasilnya 1425,85 detik. Kemudian saya konversikan dalam bentuk menit, yaitu dibagi dengan faktor konversi 60, sehingga didapatkanlah 23,76 sekian menit. Kemudian untuk kecepatan air di dalam kolam itu tinggal dibagikan nomor 5 atau volume total per detik itu dibagi dengan luas atau ya luas dari kolam pengendapan kita, atau bisa dibilang itu lebar dikali panjang, sehingga didapatkanlah hasilnya 0,005231 meter per detik. Kemudian untuk waktu yang dibutuhkan air melewati kolam yaitu kedalaman dikali panjang kompartemen dibagi dengan kecepatan air di dalam kolam yang sudah kita dapatkan sebelumnya, sehingga didapatkanlah hasilnya 9.175,22 detik, dan saya konversikan menjadi 152,92 menit. Nah, di sini persentase pengendapan yang ingin kita capai yaitu 85%, lebih dari 85%. Nah, di sini saya mendapatkan hasilnya itu 8,55% berdasarkan
rumus ini. Rumus yaitu waktu yang dibutuhkan air melewati kolam dibagi dengan waktu yang dibutuhkan air ditambah dengan waktu partikel. Sehingga didapatkanlah hasilnya 86,55%, yang artinya ini memenuhi dari persentase pengendapan. Nah, ini juga dipengaruhi oleh desain dari atau geometri dari kolam pengendapan kita tadi. Makanya saya memilih 8 dan 4 karena itu yang paling mendekati 85. Kemudian untuk nomor 14, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa banyak sih padatan yang berhasil diendapkan dalam waktu sehari dengan jam hujan perharinya itu 1 jam. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi untuk mengetahuinya yaitu tinggal dikalikan saja volume padatan per detik dikali 3.600 karena 1 jam, dan juga dikali 1 jam per hujan dikali lagi dengan presentasi pengendapan yang lebih dari 85%, yaitu 86,55%, sehingga didapatkanlah hasilnya 29,34 meter kubik per hari. Nah, untuk soal terakhir yaitu waktu pengendapan rentang 30 hari. Ini tinggal dibagikan saja volume kolam pengendapannya itu, terus berapa banyak padatan yang dapat diendapkan jika volumenya penuh ya. Jadi tinggal dibagian saja 9.000 dibagi 29,34, yang dimana hasilnya didapatkanlah hasilnya yaitu 30,6744, yang dimana ini sangat mendekati atau lebih dari 30 hari, yang artinya ini memenuhi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, nomor 13 dan 14 ini sangat erat kaitannya dengan geometri kolam pengendapan. Seperti contohnya, kita coba ini kedalamannya kita lebih kecilkan lagi, 5, yang dimana itu bakal mempengaruhi waktu pengendapannya, dan juga untuk lebarnya itu 2 misalnya. Nah, sehingga didapatkanlah hasilnya itu presentasi pengendapannya itu lebih besar dan jauh dari 85%, dan juga waktu pengendapannya itu 17 hari, yang dimana itu tidak lebih dari 30 hari dan sangat jauhi dari 30 hari. Misal kita ambil sini 15 dan sini 5, itu persentase pengendapannya itu kurang dari 85%, sehingga persentase pengendapannya tidak memenuhi, dan juga waktu pengendapannya itu lumayan lama, seperti 63 hari. Dan kolam volumenya itu lebih besar, yang dimana itu bakal mempengaruhi biaya kita melakukan pembuatan kolam pengendapan. Jadi dalam kasus ini saya mengambil 8 sama 4 sebagai desain kolam pengendapan yang kita lakukan. Mungkin sekiranya itu saja penjelasan yang dapat saya akan terkait tugas preparasi batu bara ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.